Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah guys, sebentar lagi pengumuman SPAN PTKIN tahun 2021. Apakah kalian tim hijau atau kalian tim merah? Tapi semoga saja yang menonton video ini semuanya tim hijau atau tim lolos SPAN PTKIN tahun 2021. Amin. Ayo guys, ketik di kolom komentar, ketik amin atau ketik ya Allah semoga aku lolos, semoga kita semua lolos. Ayo kita berdoa masing-masing berdoa sama-sama di kolom komentar guys sebelum pengumuman SPAN PTKIN keluar. Oke, jadi di video kali ini tuh aku mau menjelaskan apa sih yang kalian lakukan setelah pengumuman SPAN PTKIN, baik itu kalian lolos ataupun kalian belum lolos. Nah, di sini tuh aku tidak mengatakan kalian tidak lolos ya, tapi belum lolos karena tuh jalur itu banyak banget, bukan hanya SPAN PTKIN. Jadi kalau kalian belum lolos SPAN, berarti jalan atau takdir kalian itu bukan di SPAN PTKIN, tapi bisa saja di UMPTKIN. Jadi mari kita bangkit kembali. Dan tenang aja, masih ada aku di sini yang bimbing kalian. Jadi kalian tinggal ikuti aja YouTube channelku tentang informasi. Kalian bisa follow Instagram info.umptkin karena di sana tuh banyak banget informasi serta tryout. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Leni Agustin 10 karena di sana tuh aku sering banget live dan kalian bisa bertanya di sana. Jadi kalian nggak perlu merasa sendiri dan juga ada grup, kalian tinggal lihat di description box video ini, jadi itu udah lengkap banget ya. Oke deh, jadi langsung saja aku akan sharing apa yang harus kalian lakukan ketika kalian lolos ataupun tidak. Jadi kalau kalian lolos, tidak, kalian harus menonton video ini. Oke deh, mari saja langsung kita nonton. Ini dia videonya. Guys, jadi di video itu aku mau bahas dua. Yang pertama yang lolos SPAN PTKIN, apa yang harus kalian lakukan, dan yang kedua apa yang harus kalian lakukan ketika kalian belum lolos SPAN PTKIN. Yang pertama aku akan bahas dulu yang lolos SPAN PTKIN, apakah yang harus kalian lakukan. Nah, jadi yang pertama yang harus kalian lakukan, cek website universitas yang kalian tempati lolos, apakah ada nama kalian atau tidak ada. Nah, jadi ini hanya untuk memastikan saja. Jadi misalnya kalian lolos di Universitas A. Nah, jadi kalian langsung buka websitenya universitas tersebut dan kalian cek apakah ada nama kalian di sana. Karena tuh biasanya kalau setelah SPAN PTKIN, websitenya itu langsung memasukkan nama-nama yang lolos SPAN PTKIN tahun 2021. Jadi kalian cek di sana apakah benar-benar ada nama kalian. Tapi biasanya langsung ada sih, karena kan kalian lolos SPAN PTKIN. Tapi nggak ada salahnya untuk kalian memastikan apakah benar-benar nama kalian. Biasanya juga ada identitas kalian di sana. Jadi kalian langsung cek aja di websitenya. Kemudian yang kedua adalah melakukan registrasi online atau pendaftaran ulang. Nah, di sini registrasi online itu sebenarnya tergantung dari kampus yang tempat kalian lolos. Ada yang registrasinya offline atau langsung ke kampusnya, ada juga yang registrasi online atau bisa melalui website atau googling gitu. Jadi di sini semisalnya kalian registrasi online, jadi kalian hanya melakukan pendaftaran ulang di rumah saja dengan cara membuka websitenya. Jadi kalian juga harus cari informasi. Biasanya kan setiap kampus itu ada Instagramnya. Jadi kalian bisa cari-cari di sana bagaimana sih cara registrasi online. Karena saya pribadi kan nggak bisa untuk menjelaskan semua satu persatu kampus bagaimana cara registrasi online-nya. Tapi cara registrasi online itu gampang kok guys. Di sana pasti ada petunjuknya.
Kemudian bagi teman-teman yang kampusnya melakukan registrasi offline atau di kampusnya langsung kalian pergi di kampusnya, itu kalian harus mencari berkas apa saja sih yang perlu kalian bawa sebelum kalian pergi mendaftar ulang. Nah, jadi kalian harus cari-cari informasi berkas apa saja sih yang harus saya bawa, dan biasanya sesuai pengalaman saya yang kalian bawa itu bisa kayak rapor kalian, bisa kayak kartu kalian, misalnya kayak kartu pelajar, KTP, SIM, ya kalian bawa aja sih sebenarnya. Bisa saja tidak dibutuhkan, tapi apa salahnya kalau kalian bawa gitu, siapa tahu dibutuhkan. Kalian juga bisa bawa surat kelolosan, maksudnya screen nama kalian ketika kalian lolos, supaya ada bukti bahwa saya benar-benar diterima di kampus ini gitu loh. Kan ada tuh yang ketika kalian buka SPAN, misalnya kalian lolos warna hijau, kalian bisa screen di sana bahwa saya benar-benar lolos di kampus ini dengan jurusan ini. Kalian bisa bawa berkas-berkas itu. Kalian juga bisa bawa apalagi ya, pokoknya kalian cari tahu aja ya, karena di setiap kampus itu beda-beda kalian harus bawa apa. Misalnya di kampus A harus bawa ini, di kampus B harus bawa itu, jadi beda-beda di setiap kampus. Kalian tinggal cari informasi di websitenya masing-masing. Nah, kemudian setelah itu kalian akan dilakukan wawancara. Biasanya sih setiap kampus juga beda ya, ada yang melakukan wawancara, ada yang tidak, tapi lebih banyak melakukan wawancara ketika kalian lolos SPAN PTKIN. Dan di dalam wawancara itu biasanya itu yang paling pokok adalah mengenai keringanan UKT atau pembicaraan UKT. Nah, maka dari itu di wawancara kalian bisa mengajukan keringanan UKT, karena UKT itu berbeda-beda di setiap kampus. Bisa saja dikarenakan faktor pendapatan orang tua, bisa saja dikarenakan faktor perbedaan jurusan atau perbedaan program studi. Jadi bentuk dari UKT itu banyak banget. Nah, kalian juga bisa mengajukan KIP kuliah ketika kalian sudah masuk di kampus. Ini tuh sudah banyak banget ditanyakan sama kalian mengenai KIP kuliah. Tapi aku belum bahas, aku akan buat video selanjutnya. Oke, jadi itu dia tadi yang harus kalian lakukan ketika kalian lolos SPAN PTKIN. Jika ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar. Oke, next, kemudian saya akan yang bahas yang belum lolos SPAN PTKIN. Jadi di sini saya tidak mengatakan kalian tidak lolos, karena SPAN PTKIN itu bukan jalur satu-satunya untuk menuju kampus impian kalian. Banyak banget jalur di luar sana yang mungkin saja kalian tidak tahu ya. Maka dari itu kalian harus rajin-rajin banget mencari informasi jalur-jalur apa saja sih yang harus saya daftarkan diri untuk mencapai kampus favorit. Nah, jadi di sini hal apa yang harus kalian lakukan ketika kalian belum lolos SPAN PTKIN? Yang pertama yaitu daftarkan diri kamu pada jalur yang lain. Tentu dong, kalau kalian belum lolos SPAN PTKIN, kalian harus mengambil gerakan cepat untuk mendaftarkan di jalur lain. Nah, di sini jalur-jalur yang saya sarankan atau yang umumnya yaitu bisa kalian mengikuti UMPTKIN pastinya. Yang kedua, kalian bisa mengikuti SBMPTN atau UTBK. Kalian bisa mengikuti Poltekkes Simama, yaitu Poltekkes Kesehatan. Kalian juga bisa mengikuti Politeknik. Kalian juga bisa mengikuti kampus yang kedinasan, misalnya kayak STAN, bisa juga SIS. Kalian juga bisa, pokoknya banyak sih jalur-jalur yang lain. Kalian juga bisa mengikuti jalur mandiri, jalur yang paling akhir dari segala jalur, yaitu jalur mandiri. Jadi ketika teman-teman belum lolos SPAN PTKIN, hal pertama yang wajib kalian lakukan yaitu dengan cara mendaftarkan diri di jalur lain kalau kalian memang betul-betul ingin kuliah di kampus favorit kalian. Oke? Next,
yang kedua, hal yang harus kalian lakukan yaitu tetap rajin belajar dan mengerjakan latihan soal. Ini tuh penting banget. Kenapa? Karena kan UMPTKIN itu kalian dites, nggak seperti SPAN PTKIN tinggal memasukkan rapor aja. Kalau di UMPTKIN atau SBMPTN UTBK, Poltekkes, Politeknik, semuanya itu adalah jalur tertulis. Maka dari itu kalian harus perbanyak latihan soal. Nah, kalian bisa order e-book sama saya, tapi ini tidak paksaan ya, hanya sekedar saran saja dari saya. Karena ini kan saya buat e-book ada e-book pertama, ada e-book kedua, isinya itu beda-beda, tapi dalam isinya ini khusus UMPTKIN ya, ini tuh isinya banyak banget soal, ratusan soal, udah lengkap banget, ada IPA, ada IPS, dan harganya juga terjangkau banget. Jadi kalau kalian mau, kalian langsung hubungi WA 0882 4785 4631. Jadi tuh isinya tuh ratusan soal, ada IPA, IPS, matematika, keagamaan, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pokoknya lengkap banget, ada ratusan soal dan harganya juga cuma 25.000. Jadi buat teman-teman yang mau belajar sama aku, buruan di order e-booknya. Tapi ini nggak paksanya, terserah kalian mau order atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu jangan termenung atau bersedih terlalu lama. Biasanya kan ada tuh orang yang kayak gitu, kalau udah nggak lolos PAN dia tuh udah kayak menyerah, dia tuh udah kayak hidupnya nggak ada jalur lain lagi gitu loh. Padahal masih banyak yang lainnya. Jadi buat teman-teman jangan bersedih terlalu lama. Kalian boleh bersedih sih kalau kalian melihat warna merah, maaf kalian nggak lolos, oke, kalian sedih, oke, kalian sedih, nggak apa-apa, itu adalah hal wajar. Tapi besoknya kalian harus bangkit lagi, jangan bersedih terlalu lama. Kenapa? Karena waktu kalian hanya habis di bersedih aja, padahal itu nggak ada gunanya. Mending kalian langsung bangkit aja, langsung belajar gitu loh, mempersiapkan UMPTKIN atau UTBK. Kemudian yang terakhir, bangkit kembali. Oke, udah aku bahas ya, pokoknya kalian harus bangkit kembali setelah kalian termenung, setelah kalian bersedih. Pokoknya harus bangkit kembali lah. Kalau kalian terus bersedih nggak ada gunanya ya. Mending kalian bangkit kembali, mengerjakan soal, tanamkan pada diri kalian, oke, UMPTKIN aku harus lolos, aku harus banyak belajar soal-soal. Nah gitu, jadi harus bangkit kembali. Tenang aja guys, aku kan selalu update video di YouTube tiap hari, aku selalu update story-story di Instagram info.umptkin, aku selalu update di story Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Jadi kalian gak akan sendiri, karena aku tuh selalu update tentang UMPTKIN. Jadi kalian gak sendiri, insya Allah aku akan selalu bimbing kalian sampai kalian memasuki kampus favorit kalian. Yap, segitu dulu video kali ini guys. Buat yang lolos, nantinya kalau udah pengumuman, aku ucapkan selamat banget. Kalian adalah orang-orang yang beruntung, karena melalui SPAN PTKIN kalian cuma memasukkan nilai rapor, kalian udah bisa menuju kampus yang kalian inginkan tanpa perlu tes lagi. Tapi buat teman-teman yang belum lolos, itu tandanya kalian hebat. Kenapa? Karena takdir itu mempercayakan bahwa kalian itu hebat. Kalian harus dites dulu baru bisa masuk. Karena aku percaya kalau kalian mengikuti UMPTKIN, berarti kalian itu hebat. Kalian bisa mengerjakan dulu soal, kemudian kalian masuk di kampus yang kalian inginkan. Jadi itu lebih tertantang gitu loh. Oke, jadi jangan pernah putus asa kalau kalian suatu saat nanti pengumumannya itu kalian belum lolos. Tenang aja guys, masih ada aku. Oke, jadi untuk tetap berada sama aku, pokoknya kalian harus follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10 untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang UMPTKIN tahun 2021. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya kalian tuh bisa langsung mengetahui informasi yang aku update melalui video YouTube channel. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.